Gue tipe orang yang sepedahan nggak suka pakai musik, nggak suka pakai apa gitu. Lu sendiri? Enggak, gue nggak suka pakai musik. Suara-suara, bunyi sepedanya, bunyi alamnya. Gue kadang-kadang justru terdistract kalau ada musik. Gue juga kayak gitu, karena kalau gue nyetel musik pasti gue pengen nyanyi, terus malah capek sendiri. jadi kayak, wah capek nih nyanyi. Jadi energinya keluarnya di nyanyi. Yo, selamat datang di Garasi Hobi, karena hobilah yang menyatukan kita bersama gua Kiki Ucup di sini. Jadi gua di sini akan mengundang salah satu narasumber ya. Kita akan membahas tentang hobi yang populer banget di saat pandemi. Hobi bersepeda. Termasuk gua juga hobi banget bersepeda, dan saat pandemi tuh wah, lumayan konsumtif banget untuk beli sepeda. Banyak banget yang gue beli di Bukalapak tentunya. Jadi sampai 13 waktu itu gue beli sepeda, sampai akhirnya sekarang tinggal 3 karena dimarahin istri. Suami hebat adalah suami yang takut istri ya. Gue akan memanggil narasumber yang bisa dibilang nih jarang banget kita melihat dia mengobrol tentang sepeda. Jadi langsung aja kita sambut nih, nggak ada orangnya, langsung. Wah, ini dia Nicholas Saputra. Woo! Wow. Kenapa gue yang tepuk tangan ya? Iya makanya kayak wah senang sendiri gitu, kayak senang sendiri. Iya Mas Nicholas Saputra udah ada di sini, kita ngobrol tentang hobi. Pernah ngobrol tentang sepeda sebelumnya nggak sih? Belum sih. Belum ya pernah kalau ya? begini belum, tapi sama teman-teman ya sering. Oh iya, saya juga ngobrol tentang film sama teman-teman. Oh, iya. Sering. Ya, jadi kita akan ngobrol tentang sepeda, di mana Mas Niko nih kalau dilihat lumayan banyak mengisi feed-nya lah ya, sepeda-sepeda, foto sepeda doang tanpa foto orangnya. Jadi kita banyak melihat tentang aktivitas Mas Niko di Instagram ya. Iya. Kebanyakan bukan di kota ya Mas? Bukan sih, asiknya di luar kota. Jadi bukan yang peletonan di Jakarta gitu. Kadang juga sebenarnya gue. Oh ya? Wih kuat berarti. Wow, gua nggak kuat kalau peletonan. Karena kakinya ya. Tapi belum peletonan siap. yang nggak terlalu. Bukan serius ya? Serius tapi nggak yang cepet-cepet banget lah. Iya. Dilewatin lah kita selalu. Buat apa tapi serius-serius Mas? Ya. Hobi kan untuk menyenangkan, Betul. cek gitu. Ya jadi kalau kita lihat sendiri di Instagram Mas Niko tuh banyak keluar kota yang emang melihatnya alam segala macam gitu. Kalau kita mau flashback lah, gue mau flashback tentunya mungkin Mas Niko nih awalnya emang dari kecil mungkin udah inilah dengan sepeda ya. Siapa yang nggak sepedaan kan waktu Iya, kecil? makanya Kayaknya pasti. semua orang pasti senang sepedaan lah Iya. kalau itu. Jadi dulu memang dari kecil gue suka sepedahan, sampai ke sekolah sepedahan, ke warung yang cuma 10 meter aja gue sepedahan. Oh, ya? Terus sempat keliling-keliling juga lah. Dulu waktu kecil tinggal di Pasar Minggu, jadi udah sepedahannya sampai Ragunan, sampai mana. Wow, Gitu. jauh juga ya. Apalagi dengan Federal kondisi kan dulu kan? Iya makanya. Terus yang bawa lu berapa tahun jeda ya tuh Mas sampai Lama akhirnya lu banget. sepedaan lagi? Lama banget. Sebenarnya jujur aja gue salah satu pesepeda yang baru mulai lagi pas pandemi. Gue juga. Iya. Ya sama kan? saya juga. Soalnya dulu kayaknya nggak ideal gitu. Sepedahan di Jakarta, knalpot, terus teman-temannya juga waktu itu belum terlalu banyak lah yang sepedaan. Terus pas pandemi kan kosong tuh jalanan. Iya. Nah, terus mau olahraga apa lagi bingung kan? Itu dia. Jadi jalanannya juga lagi enak banget kan. Cuman sekarang udah mulai padat lagi nih. Iya. Jadi gue milih buat kalau sepedaan kebanyakan di luar kota. Iya. Yang bawa lu sepedaan selain hobi waktu itu emang ada yang lu cari nggak Mas? Misalnya kayak wah gue pengen. Dikomporin sih sebenarnya, dikomporin lagi sama teman. FOMO. Komporin udah lama sebenarnya, terus nggak mau males gitu. Karena ya itu kondisi jalanan yang rame, terus kok kayaknya mau olahraga kok malah nyium knalpot Iya. gitu kan. Nggak sehat jadinya. Fasilitasnya juga belum ada ya. Iya, Banyak. belum banyak. Terus udah gitu akhirnya pas pandemi sedikit dikomporin langsung jadi gitu. Langsung jadi Langsung tuh. jadi. Kan nggak tahu mau ngapain lagi ya gitu. Iya, kan. nggak tahu mau ngapain lagi. Langsung beli sepeda saat itu juga. Enggak, waktu itu mau beli sepeda lagi susah-susahnya. Oh iya tuh. Jadi- Harga lagi tinggi-tingginya lagi. Harga lagi tinggi-tingginya, barangnya juga nggak ada. Oh iya. Waktu itu pokoknya sempat berapa bulan susah banget mau nyari sepeda. Terus akhirnya pinjam dulu. Sama teman, dikasih pinjam tapi agak kekecilan waktu itu. Jadi size-nya nggak pas. Jadi agak kurang oke lah akhirnya. Begitu di Jakarta gitu nggak dapat gua Nah, sepeda. iya susah waktu itu. Susah banget. Pas lagi liburan ke Jogja, mau sepedaan, bawa sepeda ke sana. Terus ada yang lagi available 1 biji.
Langsung tuh hajar. Langsung hajar. Langsung sepedaan juga di situ. Langsung sepedaan juga. Langsung semua beli sampai jersey segala macam. Jersey udah punya sebelumnya kan karena udah main. Oh iya, udah dipinjemin Udah itu tadi ya. Itu. Sepedanya doang dipinjemin, bajunya sih enggak. Oh enggak ya. Saat itu soalnya pandemi ya, nggak boleh tuker-tukeran ya. Nggak boleh. Helm segala macam. Berarti pertama kali beli sepeda langsung di Jogja tuh. Ya, di Jogja, terus sudah gitu itu kebetulan sepedahannya sama teman yang seniman juga, Mas Iwan Effendi. Dia seniman dan dia suka gambar-gambar di sepedanya dia. Iya. Terus gue bilang, Mas gambarin sepeda gue gitu. Bagus tuh hasilnya. Inilah hasilnya. Putih gitu. Nggak kelihatan emang karya Iwan Effendi kayak gini ya. Ya jadi mesti dari dekat. Iya, kebetulan gue kenal juga temen gue banyak soalnya. Sedap. Karena jadi Iwan Effendi tuh nggambarin sepedanya yang bekas ketabrak dia dulu. Sepeda dia udah rusak terus digambarin sama dia, dilas sendiri segala macam. Wah jadi bagus. Papeo. Papeo. Berarti sekarang milih untuk sepedaan di luar kota, Mas? Kayaknya kebanyakan kayak gitu ya. Gue coba berapa kali lagi sih belakangan sepedaan di Jakarta, tapi ya pertama mesti pagi banget supaya ngindarin traffic ya. Dan ternyata gue lebih suka explore, lebih suka nanjak gitu dibandingin yang flat dan kebut-kebutan gitu. Berarti bukan jalan yang lurus jauh gitu, tapi berarti emang suka tantangan ya? Suka turunan kalau gue sebenarnya. Berarti kalau karena habis tanjakan, habis itu ada turunan. Iya. Nah, tanjakan tuh hal yang paling berarti ngejar elevation gain kalau di Strava. Atau ngejar soto. Oh iya, ada itu soto sih yang enak di mana, ada yang soto enak di mana, situlah kita nanjak. Tapi aktivitas sepedaan rutin nih Mas, sekarang Mas? Lagi mencoba rutin sih, tapi kayaknya rutinnya gini akhirnya. Rutin jalan-jalannya, terus sambil sepedahan. Berarti emang opsinya pasti keluar kota nyarinya? Kayaknya kembali ke Jogja lah baru 2 Bekasi nggak mau, kan luar kota juga Mas? Bekasi bisa. Kilometer 0 berarti ya, kalau sering pernah ke situ juga? Pernah, dulu. Tapi begitu ketemu tanjakan Jogja sih enak aja. Iya sih, beda kilometer 0 ya. Setelah Mas Niko beli sepeda, semuanya berarti beli jadi nih? Nggak ada upgrade segala macam Nggak, gitu? paling baru ganti ban aja. Baru ganti ban biar lebih empuk. Performance sebenarnya ya biar lebih enak lah gitu. Karena banyak jalanan juga yang nggak bagus-bagus amat kan. Iya. Kenapa road bike Mas? Karena gue suka ininya sih, suka bentuknya. Oh iya. Maksudnya dan emang gue pengen pakai sepeda itu buat olahraga. Bukan buat lifestyle atau? Kadang kan kalau misalnya kita pakai Sally, sebenarnya utamanya kan dia buat apa ya, buat urban lah, buat alat transportasi gitu. Iya, buat di kota lah. Buat di kota gitu. Kalau road bike tuh rasanya gue lebih bisa jauh gitu, lebih bisa ngebut kalau mau. Gitu. Iya, lebih ya emang olahraga udah emang jadinya olahraga gitu. Jadinya. Nah gue juga awalnya nggak pengen road bike karena kalau road bike kan mesti pakai jersey, mesti pakai sepatu yang pas, tapi lama-kelamaan nyaman juga nih. Nyaman gitu. banget. Jersey-nya biar ketat kayak gitu ternyata nyaman. Aero bahasanya. Bisa dicari di Bukalapak di jersey-jerseynya ya. Iya. Jadi kalau misalkan emang rencana sepedahan Mas Niko kan pasti keluar kota. Biasanya yang ngeduluin apa nih? Karir dulu apa hobi dulu nih? Sekarang nih. Kondisi sekarang? Sekarang harus setengah-setengah sih kayaknya. Iya, karena kalau karir terus duniawi banget ya. Duniawi banget. Jasmaninya nggak diurus. Kenikmatan kena semilir-semilir angin. Iya. Nggak keringetan dikit, makan soto pinggir jalan. Soto lagi sama pisang goreng Mas. Pisang goreng. Itu pisang goreng punya 2 nama ternyata ya. Kalau dingin pisang goreng, kalau panas ihang goreng. Lucu. Gue suka. Ihang goreng. Oke, kita kembali ke sepeda lagi ya. Yes, sepeda. Tapi lu gimana? Lu sepedaan, lu bilang tadi sepeda lu banyak dari 13. 13 Mas. Itu buat siapa aja? Buat gua, buat lapar mata. Waktu itu emang lagi aktif-aktifnya suka banget sepedahan, terus buka lapak tuh emang lumayan meracuni ya. Saat itu gue buka, ngeliat sepeda beli, datang terus. Itu apa road bike, Sally? Road bike, MT26, MTB, Sally beli di luar itu. Terus ada Fixie juga. Terus ada road bike lagi, pokoknya yang klasik-klasik gue beliin semuanya dulu. Karena lu pengen berteman sama anak yang beda-beda gitu? Iya, selain itu sama pengen nyobain banyak sepeda deh biar bisa kemana-mana gitu. Dan gue nggak yang karbon-karbonan waktu itu dulu karena kan vintage nih keren nih segala macam, ternyata nggak enak dipakainya. Ternyata ya vintage sih keren di foto tapi nggak enak. Oh buat gaya lah dulu berarti. Ya jadinya, sekarang ngeliatin kayak oke nih gitu yang sepeda-sepeda vintage. Gue punya satu aja. Ini doang? Gue setia soalnya, sama satu. Iya, gue Don Juan.
jadi Tapi kalau bosen ganti. Iya 13 semuanya kandas semuanya. 13 karena di rumah udah nggak ada tempat lagi, kayak ini sepeda emang bisa lu pakai bareng-bareng. Itu bisa buka toko sih 13. Iya mas, jualnya jual rugi lagi saat itu. Ya udah waktu itu wah aktif banget ngeliat Bukalapak sampai ngeliat part, karena rekomendasiin orang juga Bukalapak. Lu kalau nyari part Bukalapak kadang-kadang. Iya. Dan lu kan sepedanya beda-beda. Beda-beda sepeda berarti beda aksesoris kan. Jadi helmnya road bike kan beda sama. Itu dia. Jadi lengkap juga lu semua. Mahal ternyata. Bersepeda lengkap semua sampai akhirnya sekarang udah hilang lah, tinggal Sally, road bike sama Fixie. 3 itu. Nah kebetulan mau ke Jogja juga nih, gue pengen sepedahan. Iya. Lu ada rencana sepedahan, bukan sepedahan tapi kayak tempat yang mau, gue pengen sepedahan banget nih di sini nih. Gue pengen nyobain tuh sebenarnya Aceh. Karena di sana itu pertama di pantai barat Aceh tuh. Iya. Jalannya mulus banget. Oke. Karena setelah tsunami kan banyak bantuan tuh untuk bangun jalan segala macam. Di sana jalannya bagus, udah gitu kayaknya treknya menantang banget karena dia banyak flat. Habis itu nanjak, naik gunung flat lagi gitu. Jadi cocok buat touring panjang. Berarti itu bukan kilometer 0 yang Sabang, bukan. Dari Banda Aceh ke arah Tapak Tuan. Bukan Pulau Weh situ ya? Bukan, turun. Danau Toba juga menarik tuh mas kayaknya mas. Danau Toba juga menarik, jalannya juga. Kalau Pulau Jawa sendiri? Pulau Jawa Jogja ada yang masih sih bikin sejauh ini. penasaran? Kemarin tuh kayaknya setelah ketemu Jogja ya, kayaknya udah enak banget ya di situ. Paketannya udah pas gitu, alamnya, makanannya, orangnya ramah Orangnya. tamah. Wah, kita ke Jogja Yuk. Udah ya, kita udahannya. Udah, sampai jumpa di Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Bali gue juga sepeda. Oh iya, itu Kintamani. Kintamani. Atau lu naik dari ke arah Dreamland juga nonjok. Parah tuh tanjakannya. Parah, banyak. Di sana tuh enaknya ya paling nggak cepet lah gitu ya sekali sepedaan karena jaraknya jauh-jauh kan. Cuman mungkin tantangannya di sana yaitu dikejar anjing. Iya. Lu takut anjing mas? Enggak, cuman malah saya dikejar-kejar pagi-pagi kan. Sama nggak ada soto ya di sana ya? Di sana nggak ada soto, tapi pemandangannya bagus banget. Ada rencana untuk ikutan ajang-ajang sepedaan mas? Kan kayak kemarin banyak kayak ada Audax segala macam. Pengen sih, penasaran sih sama Audax. Mungkin 200 aja dulu kali, jadi nggak usah tidur, nggak usah nginep-nginep. Iya itu, kalau yang 600 kan. Kalau yang 600 ribu kayaknya ya, kayak kita kasih Mas Iwan Effendi aja. Iya, kita lebih punya waktu untuk yang lain dibanding buat sepedahan. Atau ada juga tuh mas lurus terus, tanjakan jalur Sumatera tuh. Daerah Muara Bungo segala macam naik mau menuju Padang tuh. Ya, lurus doang nggak sudah kayak ya kayak lu dari zuhur sampai maghrib tuh itu jalan itu doang. Lurus doang. Gitu doang. Nggak ada tantangan. Nggak ada ya. soto nggak? Ada soto? Nggak Soto ada. Padang ada pasti. Itu belum masuk Padang sih, itu Muara Bungo, jadi masih rendang-rendang masih ada lah tipis-tipis kayak gitu segala macam. Oke, jadi kalau ngomongin destinasi wisata, terus ngomongin alasan dibalik sepedahan, biasanya kan orang ada yang gue mau stress releasing nih, terus gue mau healing gitu, yang lu dapat sendiri dari sepedahan mas? Kalau pertama sepedahan tuh sebenarnya maunya olahraga sih. Oke. Karena gue sebenarnya cukup aktif olahraga, cuman waktu pandemi gue nggak bisa boxing, maksudnya nggak berani gitu untuk aktivitas indoor yang banyak orang gitu. Terus renang juga tutup, satu-satunya sepeda nih kayaknya gitu. Iya. Kebetulan ada beberapa teman juga yang sepedahan, jadi bisa tanya-tanya lah gitu. Iya. Tapi pas sepedahan itu emang lumayan ini sih, lumayan meditatif sih sebenarnya. Jadi dia tuh gabungan antara lu harus fokus sama hal-hal lain, tapi sebenarnya lu asik banget gitu sama diri lu sendiri. Apa ya, gue sih meditatif menganggapnya ya. Maksudnya lo jadi kayak nggak harus mikirin, ya lo cuma nanya gerakan-gerakan kaki lo aja gitu yang muter terus gitu. Tapi lo harus aware sama yang lain. Iya, iya, gue juga ngerasain hal itu kayak, wah nih kalau gue alasan dulu sepedahan selain lapar mata karena gue mau stress releasing mas waktu itu. Karena kan gue di event musik segala macam, selesai itu semuanya, mulai pusing pala. Stres, terus beli sepeda ternyata bisa stress release. Ya bisa ngerilis stres. Belanjanya apa sepedaannya? Belanjanya bikin stres lagi. Jadi makanya, pas belanja stres, langsung pakai deh, biar nggak stres gitu. Karena pandemi, mungkin banyak orang sepedaan alasannya itu kali ya, nggak bisa ngapa-ngapain, stres terus. Wah udah deh. Sepedaan belanja. Sepedaan belanja, spending, stres lagi. Jadi urusannya sih itu stres. Jadi bulat aja gitu ya. Di situ aja tuh. Ujung-ujungnya ke stres lagi. Oke, jadi kalau ngomongin tentang sepedahan nih, biasanya lu kalau sepedahan kan, kalau gue pribadi nih, gue tipe orang yang sepedahan nggak suka pakai musik, nggak suka pakai apa gitu. Lu sendiri? Nggak, gue nggak suka pakai musik. Karena harus aware aja sih sama sekeliling ya. Maksudnya kan keamanan juga nomor 1 nih. Kalau pakai musik kadang-kadang kita
Ya walaupun ada tuh yang canggih yang kita bisa tetap dengar, tapi suara-suara, bunyi sepedanya, bunyi alamnya, bunyi itu meditatifnya di situ. Itu di situ gue kadang-kadang justru terdistract kalau ada musik. Itu gue juga kayak gitu, karena kalau gue nyetel musik pasti gue pengen nyanyi, terus malah capek sendiri. jadi kayak, wah capek nih nyanyi. Jadi energinya keluarnya di nyanyi kayak. Benar-benar, bisa jadi kayak gitu, Tapi lu into musik juga orangnya? Into musik. Tapi gue mendengarkannya di waktu-waktu yang bukan olahraga malah. Gue kadang-kadang tuh kalau di gym atau apa ada musik tuh malah gue nggak risih ya? Jadi risih, gue mendengarkan musik bisa di jalan, di perjalanan, di pesawat, di mobil gitu. Ada rencana nambah sepeda mas? Mungkin mau nambah yang gravel. Ini misalkan lu dikasih pilihan nih pakai gravel, lu lebih suka jalur nyusuri pantai, segala macam? Enggak sih, kalau gravel lebih ke long ride sih pengennya gitu. Jadi bisa touring, bisa berapa hari di perjalanan kayaknya lebih... Buat tenda gitu? Jangan ya? Buat tenda? Buat tenda apa hotel aja? Hotel aja deh gitu. Akan ada tenda yang bisa kecil gitu. Cuman repot ya. Repot, kita suruh orang bawain aja di belakang. Orang punya duit, ngapain buat tenda gitu. Lu tujuan lu hasil akhirnya atau perjalanan mas biasa mas? Kalau hasil akhirnya gue hasil akhir. Soto tapi ya? gue selalu menikmati perjalanannya juga. Oke, nanti kalau Nicholas Saputra ulang tahun tolong banjiri soto gimana ya. Lu sama part sepeda sendiri mas, lu main concern nggak misalkan kayak, wah gue nggak suka nih pakai wheelset yang kayak begini. Kalau gue sangat berpikir fungsional sih, misalnya kayak wheelset gitu. Maunya yang di tengah-tengah nggak terlalu aero tapi juga nanjak juga masih bisa gitu. Jadi carinya sangat ke fungsi sih kalau gue. Emang udah fungsi ya, berarti bukan beli merek gitu ya? Enggak. Karena beberapa part di sepeda tuh sangat, apa ya menurut gue, cocok-cocokan banget. Jadi kadang satu merek tertentu nggak cocok kakinya sama lo gitu. Iya. Jadi merek sepatu, merek helm, sama bentuk kepala tuh bukan soal mereknya sebenarnya. Sama klit sekalipun ya? Ya klit kan sangat tergantung sama lo mau ya sengebut apa, secanggih apa, selus apa, atau seketat apa kan tergantung kemampuan lo juga ya. Iya makanya. Tapi partnya udah mantap sih mas. Enggak sih, ini masih standar, masih bawaan. Cuman ban aja baru gue ganti, wheelset masih. Semuanya masih. Cuman tadi gua angkat enteng banget ya mas. Enteng. Kayak bawa sepeda nanjak soalnya. Kayak bawa styrofoam. Jadi kalau lu mau nanjak, males lah gue genjot bisa diangkat juga ya. Sama aja kan kayak bisa sepedahan. sih, bisa. Sama nih gue kayak sepedahan gitu. Dari Pelawangan. Terus taruh foto gitu ya. Iya. Taruh foto. Lu yang kayak gitu nggak? Enggak lah. Kirain para pencari momen Instastory ya? Enggak. Kalau gue foto-foto jangan sampai ganggu kegiatannya. Karena temen-temen, nggak semua temen-temen gue juga orang yang suka foto-foto kan. Mereka pengen sepedahan, jadi terganggu lah mereka kalau kita dikit-dikit stop sepeda foto, stop foto dulu di sini kayak. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang sepeda nih. Tapi kalau lu Sally sendiri lu nggak tertarik mas? Untuk sekitaran rumah gitu untuk? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Karena fungsinya? Karena apa ya? Fungsinya menurut gue ya karena mungkin belum kali, bukan enggak kali ya. Belum nemu ya. Karena gue jarang keliling-keliling rumah juga sih. Apa ya, rumah gue depan turunan, tanjakan langsung aduh gitu. Nggak, rumah gue juga kayak gitu. Kalau mau sepedaan harus nanjak dulu. Itu dia yang bikin gue akhirnya mengurungkan niat gue sepedahan sekarang ini ya. Mudah banget setelah beli 13 sepeda, langsung nggak mau sepeda. Karena pas soalnya sepedahan kan ada rumusnya gitu, setelah 2 kali 24 jam lu nggak sepedaan lagi, nol lagi fisik lu gitu. Jadi pas saat gue awal-awal tuh tanjakan itu nggak ada masalahnya buat gue. Sekarang? Tapi sekarang kayak, ya ampun. Itu kayak puasa lagi kan? Ngabuburit sekarang namanya Ngabuburit. ya. Ngabuburit menuju buka puasa. Kalau bisa ya setengah jam sebelum buka puasa, jangan 2 jam sebelum buka puasa ya. Karena hausnya berasa kalau kayak gitu. Lu ada rencana buat kayak ini nggak sih mas, masuk hutan kayak lu jelajah gunung gitu pakai Itu gravel? kayaknya mesti mountain bike deh kalau gitu ya. Kalau gravel tuh sebenarnya cocoknya buat ya jalanan-jalanan yang becek lah. Jalanan-jalanan yang sebenarnya nggak rusak-rusak amat gitu, tapi bisa lebih minggir gitu dibanding maksudnya lu nggak perlu tuh aspal yang clean gitu. Gravel juga ada tuh kemarin yang gue sempat lihat dokumenter yang turun di Pelawangan Rinjani tuh bikin Gravel bukan mountain bike. Bukan pakai gravel Kok tajam-tajam banget batu-batu? Iya makanya bannya kuat banget itu berarti ya, bukan ban 700 berarti. Bukan. Iya ini kan bannya 700 nih. Banyak, kalau mau beli di Bukalapak silakan. Waduh, bisa ada. hebat. Tepuk tanganin gue. Masuk barang itu. Iya karena semuanya nyari part sepeda juga gue di sana emang jujur. Oh iya. Lu pribadi maksudnya berdasarkan obrolan teman atau grup Gue WhatsApp? berdasarkan obrolan teman. Biasanya kok ini nggak enak ya gitu. Oh lu coba ganti ini gitu.
menarik tuh mas, diganti grup setnya mas. Nah kompor lagi nih, ini gini kompor meleduk. Diganti grup setnya. Grup set udah oke lah. Iya, udah. Grup set udah oke. Paling nambah lah sepeda vintage satu kali ya. Enggak. Biar di fotonya seorang sosok Nicholas Saputra pakai sepeda vintage. Wow. Enggak. Jangan. Tahan mas. Tahan. Oke, jadi kita akan bahas tentang hobi lagi, tapi kita main Disended kali ya. Bukannya disordered ya? Disordered. Salah. Disordered. Jadi kayak akan ada dua pilihan. Gua akan ngasih pilihan ke Mas Niko. Mas Niko juga akan ngasih pilihan ke Mas Ucup ya. Apa-apa Mas Ucup. Oke, gua mulai dari gua duluan ya. Film atau musik Mas? Film. Terus bikin konser atau nonton konser? Ini pertanyaan lo, buat lo nih sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi gue jawab. Iya. Bikin konser. Aduh sebenarnya seru nih kalau ditanya kenapa ya, tapi jangan ya. Jangan. Cari sarapan atau cari pemandangan? Cari sarapan deh. Iya karena sarapan ya. Sarapan yang nolong ya, pemandangan udah bikin kenyang. Harta tahta atau sepeda? Susah nih. Sepeda kan masuk ke harta. Iya, sepeda harta. Karena kita ada 3 sepeda di sini, kita hargain mereka dengan sepeda. Sepeda, ya. Terus makanan nih, rendang atau gulai ayam? Rendang. Wah, gue gulai ayam lagi. Gantian dong. Gantian ya? Iya. Sepedaan dalam kota apa luar kota? Luar kota gua, itu harusnya buat dia ya. Iya, tapi kan lu udah tanya juga. Sepeda udah jadi atau rakit sendiri? Rakit. Gue pengen proses. Nggak ada yang nanya. Oh iya, sorry. Maaf ya kamera ya. Maaf ya. Oke, telur dadar apa ceplok? Aduh, tergantung momen sebenarnya. Dadar deh. Dadar ya. Dadar masuk, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Ini pertanyaannya cuma 2 nih. Iya. Sepedaan jarak jauh atau jarak dekat? Jarak jauh. Jarak jauh. Sepeda brand luar negeri atau lokal? Luar negeri. Luar negeri belum nemuin yang lokal. Morning ride atau night ride? Morning ride pasti. Morning ride. Iya. Setuju Ya morning ride karena lebih nggak ada yang nanya ya, tapi nggak apa-apa ya gue jelasin ya. Tapi kalau lu tadi dikasih morning ride atau night ride? Morning ride sih. Iya. Tapi sebenarnya morning ride tuh enaknya dia nggak ganggu schedule lo sebenarnya. Iya. Ya kan, lu berangkat jam 5:30, terus jam 7, 7:30 udah selesai, habis itu lo aktivitas normal deh. Iya, bisa normal lagi walaupun agak capek ya. Kalau malam tuh biasanya untuk nyelesain hari kayak aduh lu mesti sepedaan lagi dan kondisi lalu lintasnya kurang enak biasanya kalau di Jakarta malam. Terus kayak wah itu oksigen udah nggak bagus. Gua kan anak IPA jadi tahu. Nah kalau ngomongin nextnya nih mas, lu ada rencana kah bikin mungkin kayak lu sebagai pelaku dan karir lu juga di industri film mungkin akan bikin dokumenter tentang perjalanan bersepeda kah atau? Nah itu dia tuh banyak yang gitu juga. Lu bikin dong perjalanan sepeda lu kayak apa segala macam. Kerja dong jadinya. Gue pengen liburan ya, pengen sepedahan. Tapi kan kerja sambil sepedahan juga enak, itu lu melakukan hobi lu tapi lu mendapatkan revenue dari hobi lu. Kan kerjaan gue udah ada juga yang lain. Maksudnya sepedahan tuh gue buat bener-bener buat lu. Iya nggak kerja lah. Nggak kerja lah, nggak mau mikir lah gitu. Oke, kita nanti nanyanya pas saat Mas Niko udah lagi nggak ada kerjaan ya. Iya mungkin akhirnya gue jual juga tuh sepedaan. Mungkin jawabnya akan beda, kayak gue akan bikin nih sepedaan. Iya sekarang kan callingan udah banyak segala macam, aktivitas juga udah banyak lagi, sepedaan agak terlupakan berarti. Enggak, sepeda tidak akan terlupakan, cuman tertunda. Tertunda, tapi nanti akan disiapkan waktunya khusus. Oke, itu berarti masuk kargo tuh mas sepedanya? Atau emang lu masuk, bawa mobil? Kalau ke Jogja gue bawa mobil, kalau ke Bali gue pakai pesawat dan kan gratis. Oh ya? Iya, sepeda itu lu nggak di-charge. Oh ya, baru tahu gue. Wow, alat olahraga nggak di-charge, tapi mesti pakai ininya karena pakai kopernya, bisa hardcase atau softbox-nya. Nah, 1 kalau 13 tetap di-charge. Oh iya, tapi kan nggak bisa bareng-barengan 13 dipakai ya. Dengan sepeda apalagi yang mau lakuin sekarang mas? Sekarang gue pengen fokus ke sepeda, ini sih maksudnya ini kan ibaratnya gue baru ya sepedahan, kan sebenarnya masih banyak teknik-teknik sepedahan yang bikin lebih efektif, lebih efisien, terus banyak lah sebenarnya teknik gue juga masih banyak yang perlu diberesin, jadi mungkin beresin tekniknya. Berarti lu dalam ini mas, gue kira emang ya udah sepedaan aja deh gue gitu ngikut gitu. Enggak lah, kalau udah nyemplung tenggelamin sekalian. Iya sih, tenggelamin sekalian gue kayak gitu deh. Berarti tuh sampai fitting segala macam gitu? Ya iya dong, karena beda banget kalau nggak di fitting. Oh punya sepeda statis juga di rumah? Nggak ada. Nggak enak mas?
panas. Nggak enak, gue udah coba pernah pinjem kayak gitu terus pakai kipas angin. Nggak enak. Gue kayak, wah kayak 30 kilo kalau pakai sepeda ini kan kayaknya enak. Kalau pakai sepeda statis 30 kilo kayak beban banget. Kayak Beban. di ruangan, di rumah gitu nggak kemana-mana terus kayak dibohongin. Benar. Kayak ini ngapain sih gue genjot nggak kemana-mana. Benar banget. Lu kayak dibohongin nih. Lu ada target nggak setiap misalkan sepedahan gitu, gue harus minimal berapa kilo Ya elevation-nya mungkin berapa? enaknya minimal 50 lah sekali ya. Iya sih. Baru berasa tuh gitu. Iya kalau dari misalkan banyak orang titik kumpulnya Citos ke kota ke sini lagi udah 50 kilo tuh. Ya dua kali dalkot deh gitu. Berarti lu dalkot ikutan juga tuh mas ya, dalkot loop segala macam gitu? Ikut, tapi kadang kalau mau lagi santai long ride, dalkot sekali terus ke Citos balik lagi ke. Oh, solo ride tuh? Enggak, biasanya pokoknya gue selama pandemi enggak lebih dari 4 orang, 4-5 orang lah. Nggak pernah solo ride gitu mas? Solo ride nggak disaranin nggak sih? Maksudnya kalau ada apa-apa di jalan lu lebih baik paling nggak berdua ya nggak sih? Gue solo ride nih. Kalau ada apa-apa di jalan? Iya sih, cuman gue kenapa solo ride karena biar nggak nungguan gitu loh, karena gue kan harus balik di rumah lagi jam segini nih, jadi bukan karena lu ditinggalin kan? Ya itu juga. Oke, kalau gitu kita sudah akhiri saja bincang-bincang garasi hobi kita, karena hobi yang menyatukan kita. Akhirnya saya ketemu dengan orang yang kayaknya jauh agak mirip lah dikit lah sama saya kalau agak mirip sedikit. Iya makanya jauh agak mirip sedikit. Agak miripnya tuh kalau lagi sepedahan, pakai helm, pakai kacamata, pakai masker, dikit lah gitu. Itu dia, agak. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe ya channelnya YouTube Bukalapak, untuk like dan komen juga. Dan oke, terima kasih Mas Niko waktunya. Thank you. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye.